Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu serian wae. Teh asa kumaha gitu mun akang sorangan di interview teh. Yo, host Adi jadi bingung. Jadi kieu kan ini teh konten saya judulnya Ngacapruk Talk. Ngacapruk Talk teh ngebahas keresahan saya. Dan saya ngajak orang yang tepat untuk ngebahas keresahan itu, Wak, gitu. Ngajakin Wae KDT sebenarnya mas saya pengen ngebahas tentang kenapa hasrat generasi sekarang untuk menggali sejarah lebih tepat, lebih baik, lebih benar gitu susah gitu. Jadi saya tuh belakangan ngerasa ini kenapa ya masih abang-abang gue yang udah pada tua gitu. Dalam arti kata sudah waktunya mereka itu adalah orang-orang kayak Waeko, Aboja gitu. Harusnya mah udah di fase menikmati hasil dari apa yang harusnya sudah bisa diwariskan kan gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak terjadi gitu. Orang hanya sekedar kebutuhan selfie doang. Salah sih enggak sebenarnya. Itu pun tetap mempromosikan, tapi yang ke lebih dalamnya itu malah semakin tidak ada gitu. Kumanya Emang ngacapruk ya ngacapruk? Ya kalau pertanyaannya kenapa yang menjaga atau yang coba terus menggali informasi tentang sejarah, tentang kebudayaan atau peradaban bangsa kita sebelumnya, memang kalau dilihat secara umum ya, memang sekarolot sih. Sekarolot. Kalau tentunya kadang-kadang orang panggil jeung sepuh-sepuh gitu. Mungkin buat mengeksplorasi lebih jauh kayak aduh ya kayak mah masih kena keterbatasan gitunya. Keterbatasan dalam artiannya secara fisik juga kan manusia itu pasti ada terbatasnya gitu. Ya itu memang juga jadi pertanyaan di sekelas peneliti kalau menurut saya. Saya sering ketemu misalkan peneliti yang di situs Gunung Padang lah, baik itu arkeologi, terus juga geologi, juga astronomi, terus juga tentang georadar dan yang lainnya, arsitektur kuno dan yang lainnya. Nus karolot oke eta. Itu padahal kalau lihat dari fakultasnya jelas ya. Ini ngomongin sedikit akademisi. Kalau yang namanya fakultas atau universitas itu ada fakultasnya. Misalkan arkeologi, terus geologi gitunya, terus astronomi dan yang lainnya lah yang memang berkaitan dengan tentang penilaian sejarah, nilai sejarah dan yang lainnya. Terus meneliti KDG udah sepuh-sepuh gitu. Nah, kunaon atuh teu mahasiswana gitu lebih dominasi budak orangnya. Anu memang lebih baik dan yang lainnya gitu. Mungkin nggak sih karena gini, komunikasi yang terbangun di antara senior dan junior, mencenah senior junior namanya, tidak terbangun dengan cukup tepat gitu. Bisa jadi salah satu faktor ya, salah satu faktor kenapa generasi muda yang memang harusnya seger itu mengeksplorasi itu tidak terjadi. Atau mungkin ada faktor lain yang memang itu mungkin ada egosentris nih. Ya maaf, mungkin misalkan saya senior gitu. Urusannya mah ku saya. Ya, sehingga akhirnya yang mudanya jadi sulit berimprovisasi. Enggak udahlah. Udah orang tua nggak enak gua. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Maka itu menjadi PR mungkin saya dengan teman-teman. Kalau saya kan bukan dari arkeologi atau geologi ataupun yang gigi yang lain, tapi saya dari kemenyanologi. Kemenyanologi orang mah lewat menyan gitu hayang kasih tus gitu nya atau orang mah memang cocok logi gitu nya. Nah, hal-hal yang ini mungkin perlu dikomunikasikan. Baik minimal di lingkungan sekitar lah. Baiknya misalkan orang boga anak mana keponakan ajak ulin. Ayo, Dek. Ini apa gitu. Minimal itu. Karena ketika saya paksakan juga, kita paksakan nih. Bawa situs Gunung Padang tuh begini. Nu aya lieureun. Maka itu tahapan yang memang karena gini, kenapa keresahan itu lahirnya orang kieu masalah Wak. Kita coba belajar dari negara-negara yang menjaga sejarahnya. Kayak Turki misalnya. Mesir. Ada negara-negara lain yang memiliki situs sejarah yang dijaga dan yang menjaganya itu rata-rata emang anak muda, bukan hanya orang tua gitu. Didominasi oleh anak muda bahkan. Jadi regenerasinya berjalan. Menarik tadi gitu di saat akhirnya padahal universitas ayahnya gitu, sekolahna teh aya gitu. Dan
kalau sekolahnya masih ada, berarti ada yang belajar. Ya, Tapi kenapa yang belajar tidak meneruskan ini dengan hal-hal yang harusnya, namanya logikana mana nggak masa sekolah didinya, gitu ya. Harusnya begitu lulus mah beraktivitasnya di situ. Gitu. ya. Tapi seringkali malah akhirnya tidak dijalani dengan benar gitu. Yang akhirnya membuat saya itu mikir gini, lucunya di negara ini adalah sejarah dibiarkan sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya di aku kubatur karena keadatan kan gitu aja. Ya, ini fakta ya. Ah. Realitas yang ada di negara kita lah. Ketika misalkan si A ingin memunculkan tentang pendekatan lah, pendekatan pengetahuannya, ada pendekatan yang mungkin secara akademisi, contohnya misalnya ngomongin batu sini ini hanya bukan sekedar untuk si arkeologi sebenarnya. Bisa aja ini ngomongin tentang geologi karena ngomongin mineralisasi. Ya. Atau misalkan dengan pendekatan ilmu lain. Nah. Pikri lah misalkan. Menang dong orang pendekatan penelitian lewat musik. Ya. Atau dengan stand up komedinya. Ya. Dan buat orang mungkin tidak mungkin di zaman itu tempat ini hanya digunakan untuk serius aja. Iya. Mungkin pasti anu ocon di dia. Aslina Anu kecapian meureun. ya. Karuhun itu saya yakin tidak sekedar seperti kita. Kayak anu bagian jadi raja kan gitu nya karuhun teh. Anu bagian nguruskeun tata kelola negara. Ya. Ada juga yang memang mungkin bangsana teh si eta mah tukang heureuyna. Tukang ocon lah juga orang gitu. Tidak semua karuhun oge sararius gitu, carakuem gitu nya. Asa rame mungkin. Karuhun mah lucu pun pasti aya gitu. Ya. Karuhun mah bedegong mungkin ya, Ya. tanda kutip bedegong dalam artian strike dan yang lainnya gitu. Itu juga pasti ada. Benar. Nah, ini yang harus kita dorong. Maka dulu saya dengan teman-teman sepakat bahwa ngomongin situs Gunung Padang itu harus lintas disiplin ilmu. Ya, sepakat. Disiplin ilmu itu ya tadi lah ngomongin batu tidak hanya milik situs itu hanya diteliti oleh arkeolog. Bisa dong dengan geolog atau mungkin dengan astronomi ataupun yang lainnya atau metafisis dan yang lainnya. Kesenian. Contoh lah misalkan di sini ada yang dianggap batu ini memuikan bunyi. Contoh ketika kita memainkan musik dengan keheningan di sini itu ada irama yang lain. Artinya itu bisa dijadikan riset. Ya. Bisa dijadikan sebuah pendekatan. Secara logikanya kenapa itu bisa terjadi gitu Ya, bisa kan? dipelajari. Ya, bisa pendekatan lewat pendekatan seni. Ya. Itu yang harus kita share ke teman-teman. Ya. Kita sampaikan bahwa iya kan lain saksi kabeh atau orang kan lain saksi hirupna leluhur orangnya. Anggaplah misalkan di sini kalau paling muda yang saya tahu nih, tahu dari peneliti karena saya bukan ahlinya. Ini ada apa ya? Ada pendapat bahwa di sini 4.000 tahun sebelum Masehi itu bukan kita, bukan zaman kita. Ya. Artinya sah-sah aja ketika kita generasi muda, ya ayo kita gali informasinya. Kita bukan saksi hidup semuanya. Nu ayeuna ngomong tentang Gunung Padang ini enggak saksi hidup karena kan gitu. benar sepakat gua karena kan memang perkembangan peradaban itu kan ada improvisasi dan ada perkembangan ya. Ya. Teknologi berkembang, bertambah dan terus gitu seperti itu. Nah, seharusnya menurut gua gitu. Yang namanya sisa sejarah atau peninggalan sejarah kita harusnya ya itu yang menjadi pertanyaan terbesar. Kenapa hal itu tidak ada? Hal yang gua maksud adalah hasrat untuk ingin tahunya. Karena perkembangan kayak misalnya nih ya kalau gua ke Gunung Padang gua ngeliat gitu tata ruangnya apa segala macam. Mun cenah nyieun imah mah naon ngaranna arsitektur. Ya, arsitektur. Ya kan menarik ya gitu. Ya. Zaman itu arsitektur teh nyieun bangunan dengan bebatuan gitu. Aya nu nararangtung, aya nu sarare, aya nu dipipihkeun gitu. Ya. Itu kan ada ilmunya gitu. Pasti. Ada disiplin ilmu yang mendidik mereka menjadi oh ini ruangan untuk ini, sebelah sana ruangan untuk apa, sebelah sana ruangan untuk apa. Nah, yang menjadi pertanyaan terbesar teh ini di mana sebenarnya titik permasalahannya sehingga hasrat itu tidak timbul gitu. Ya. Hasrat itu tidak mencuat ke permukaan. Kenapa nggak ada rasa keinginan, ketertarikan gitu. Kalau ngomong pemerintah pada mau ya beres nanya gitu. Karena ya udahlah gitu. Ada yang Setiap istilahnya zaman kepentingan gitu. Tapi iya, kita kan
sebagai bagian dari proses peradaban. Ya mungkin nanti kita bakal kayak begini gitu di tahun berapa nih? Di 2000, 3000, 5000 jutaan tahun ke depan gitu. Peninggalan kita itu mungkin akan terlihat seperti apa yang kita lihat sekarang gitu. Sehingga orang ningali batu Jadi sama batu kan saukur batunya gitu. Kayak zamanan ribuan tahun ke depan atau jutaan tahun ke depan, anjing zaman hari tamangan TV-nya gitu. TV akan menjadi sesuatu yang setidak canggih batu yang kita lihat sekarang kan gitu. Nah, ini kan menariknya tadi Wak Eko bilang bahwa ini tuh harusnya dipelajari dan diriset oleh lintas disiplin ilmu gitu. Itu menarik. Nah, tapi tetap gitu pertanyaan gue adalah karena faktanya di lapangan yang tertarik itu semakin berkurang. Suka nggak suka itu faktanya gitu. Terbukti dengan gue kesini yang jagain masih lu, masih Pananang, masih akang-akang yang lain yang secara usianya jauh di atas gua gitu. Anu ngarorana teh ti 10-an paling hiji. Padahal kalau kita bicara seharusnya mestinya berbalik. Yang tua nyisa 1, yang 9 baru dak ngora gitu kan kuduna gitu. Kalau saya terkadang mikir gini. Apa karena pola pendidikan yang ini ya, yang berbeda gitu. Sehingga hasrat itu tidak timbul dari individunya masing-masing. Itu kayak dongeng. Jadi anak sekarang lebih sibuk dengan teknologi yang sudah canggih. Sementara di generasi kita itu sibuk dengan dongeng dari orang tua gitu. Yang ke lebaran teh aki datang nggak panggil nggak dongeng sih aki teh. Zaman dulu kakek tuh wah rumah dulu nggak kayak sekarang. Kalau dulu begini. Jadi ada imajinasi yang tertanam yang sehingga menimbulkan hasrat penasaran gitu. Kalau kata si Aki misalnya gitu. Aki baretonya zaman ngora teh aya nu ngaranna Gunung Padang, cerita tentang Gunung Padang. Tapi kan itu hanya sebatas imajinasi kan. Nah, setelah imajinasi itu datang, ada hasrat ingin tahu bahwa orang hayang ka Gunung Padang, hayang ningali. Begitu ngelihat paling tidak gitu semini-minimnya di generasi kita tuh masih ngerasain oh ini yang kakek gue bilang nih dulu nih. Ada ruang kesenian cenanya. Oh iya ruang kesenian gitu. Ada dulu mah main musik pakai batu. Oh iya batu nu dimaksud gitu kan ya. Mungkin nggak menurut Mang Eko kalau kenapa anak muda ini hasratnya turun, salah satunya karena itu perkembangan mereka, beranjak dewasanya mereka itu tidak seperti di generasi kita yang mendapatkan dongeng-dongeng dari para orang tua yang akhirnya terpancing untuk lebih dalam menggali, sementara di generasi ini dongeng itu pun semakin tidak ada. Jadi emang bukan tanggung jawab anak muda juga sih gitu, tapi ini lintas generasi pun harusnya sama-sama memiliki beban tanggung jawab yang sama untuk mengatasi hal ini. Apalagi ngomong Indonesia ya, kekayaan Indonesia itu salah satunya sisa sejarah nu bentuknya geus ararane gitu. Edan lah ya. Kalau ngomongin Indonesia mungkin kita panjang pisan ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat, itu sebenarnya hamparan situs atau hamparan fakta sejarah lahnya. Nah, tadi ketika coba mengaitkan dengan kondisi realitas hari ini, anggap bahasanya teknologi modern, tapi juga belum tentu modern, cukup lama karena modern itu kan paling bagus di zamannya. Nah, gua tanya gitu, kalau memang bagus di zaman sekarang itu adalah teknologi, lah iya Gunung Padang gitunya. Pertanyaan arsitek seperti apa ini? Ya saya mah yakin belum ada lagi arsitek di zaman sekarang melahirkan arsitek seperti arsitek yang dibuat Gunung Padang. Dan mungkin Gunung Padang ini ujuk-ujuk orang mah tanpa kesal sekarang orang nyen ieu we. Pasti ini ada perencanaan yang hebat. Yang bikinnya pun pasti dibilang sih eta canggihnya. Gitu ya. Bisa nyen bangunan sih kan gitu. Pasti ini ada yang memimpin juga. Kebayang nggak yang memimpin bisa menginstruksikan, membuat, mungkin anggaplah misalkan saya mungkin menghayal sedikit. Gunung Padang itu dibuat oleh batu dari tempat yang tertentu, disusun. Kan mungkin jelema ujuk-ujuk orang mah lillahi ta'ala we bahwa rakyat waktu itu zaman itu. Pasti ada yang memerintah dan itu menurut saya karismatik. Nah, kalau ngelihat dari strukturnya kita lihat dari Gunung Padang sih harusnya bikinnya niat, ini sangat niat. Ini niat. Misalkan Fikri lah sebagai raja, misalkan ini. Gua pengen ide Fikri gua pengen ada tempat yang dimana itu disakralkan oleh seluruh rakyat yang dipimpin oleh Fikri misalkan. Merintahlah ke gua. Mungkin Bang nyenkeun lah, urang ieu terserah. Pasti kan saya nyentim. Benar. Anjing itu
si Fikri hayang kieu ji panggambarkeun heula aing lieur ya si eta mah sagala kayangna. Misalkan seperti itu nya. Walaupun sambil gugurutu gitu nya. Ya. Tapi itu karismatik karena orang tuh bisa nolak misalkan. Betul. Anjing lamun lain si Fikri geus hayang misalkan. Ya. Terus lah aing bro, tim dibikin. Saya yakin membuat Gunung Padang ini sangat terencana dengan baik. Ya. Ini sekedar informasi mungkin Fikri belum tahu. Menurut geologi bahwa ini adalah patahan kasatopik purba. Jalur ini di jalur Cimandiri. Ya. Disebutnya patahan Cimandiri. Pertanyaannya, yang namanya yang saya tahu kasatopik itu kalau gempa itu bisa merubuhkan bangunan, bisa kasama pulau G bisa belah. Pertanyaannya, kunaon situs Gunung Padang itu teroboh. Artinya di situ ada teknologi yang hebat di Ya, Gunung Padang. ada pemikiran yang tidak sederhana ya. Artinya juga Udah ujuk-ujuk gitu. ujuk-ujuk gitu ya, kunaon si karuhun urang nu hebat ya nyieun situs di garis patahan. Ya. Dan ini tidak roboh sampai sekarang. Ribuan tahun yang lalu Iya. gitu kan. Ini kan berarti Gunung Padang bukan sekedar hanya batu Sepanjang sejarahnya ada gempa nggak sih? banyak di sini. Indonesia Gempa-gempa yang maksudnya yang di generasi sekarang atau ini dikenal lah gempa itu gempa besar. gempa Salah besar satunya. ada. Itu kasatopik. Oke. Cimandiri Dan itu bangunan ini sudah ada. sudah ada. Artinya kan jadi nyen bangunan di garis patahan gempa tapi terubuh. Ya. Pertanyaannya kan, ya teknologi naon gitu. Saha arsitekna, terus saha nu merintahna. Teu mungkin merintah jelema biasa gitu nya. Iya, benar. Dan itu kita tarik bahwa artinya Batu Gunung Padang bukan sekedar milik arkeolog. Ya. Tapi ada teknologi, ada ilmuwan yang baik, Ya. keilmuan. Kenapa? Dijeunal ge ku ilmuwan keren. Pasti ya. Iya. Ya kebik. Pasti dia punya Iya, karismatiknya. Menarik Bu Beto. Iya juga ya. Iya dong. So, Iya. kan Ada bangunan yang dia di jalur patahan Cimandiri, apa? Kasarkopi, ya. Purba gitu. Yang secara teoritik itu gempa itu bisa Merobohkan merobohkan bangunan. Tapi bangunan ini tetap kokoh. Berarti mundur dong ya kemampuan orang bikin sebuah bangunan yang kokoh ya. Pertanyaannya yang saya bilang tadi, yang nu modernnya nu mana? Ya. Yang hebatnya. Yang modern mungkin yang sekarang, tapi anu beneran canggih itu anu mana? Nah, kan gitu. Berarti kan kita tuh generasi yang mundur. Lalu pertanyaan lagi tadi dibalik, kenapa generasi-generasi sekarang itu tidak ada respon atau respect lahnya terhadap situs-situs? Artinya ada satu fase di mana itu blank informasi tentang sejarah. Kalau saya melihat Iya. Mungkin nggak sih karena arahannya tidak ke sana. bisa jadi. Di saat dia mempelajari gitu ya, arsitektur kita karena bicara bangunan ngerucutnya di arsitektur lah misalnya. Arsitekturnya kan yang baru-baru yang muda-muda dia bikin apa segala macam. Terus ini semua tidak dimasukkan ke dalam runutan pendidikan misalnya. Ya. Yang mungkin dimasukin tapi secara esensinya tidak kuat sehingga akhirnya ya udah itu zaman dulu, zaman sekarang mah beda teknologinya kieu gitu mun bareto mah. Geus mah kudu eta lah yang Kalau dulu mah kan jadi fokusnya tuh lebih kepada kalau dulu bawa batunya dipanggul, kalau sekarang pakai helikopter kayak Bahkan gitu-gitu. belum tentu juga beting-beting ayah bentuk helikopter, pesawat yang Iya, lebih canggih tapi iya. nggak tahu. Piramid aja kan belum ketemu sekarang cara Ya kan? ngebangunnya gimana nggak Ya ada yang kan? sanggup. Ya Tapi bangunan sejago-jagonya. kan jelas sangat Iya. presisi, Iya, gitu, iya, 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 medan, kan gitu Iya, keren. iya. Tapi alat naon sih nu bisa nyen bangun itu? Benar, Oke lah kalau misalkan si piramida Firaun yang Ya, mimpin misalkan. Artinya orang yang bisa merintahkan Ya. rakyatnya. Urang mah yakin karuhun urang ge baheula anu Ada punya karismatik. yang sekeras itulah paling. tidak. ada mana kudu nyen ieu nyen ieu nyen ieu. Jahat nggak jahatnya belakangan dulu, Teuing, nah, tapi itu mah dia urusan. punya ini ya, punya ketegasan yang Ya, kuat. punya kekuatan untuk Ya. memerintah. Itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan. Terus gini lagi ya, saya mungkin melihat urusan arkeolog, urusan sejarah, geus lah arkeolog ilmuna. Kan itu masih ada ya, di kita tuh masih ada. Kayak contoh lah misalkan saya menemukan situs A. Kenapa harus terjebak? Lu mah kudu ulina jeung arkeolog. Terus nah hubungannya orang resep karena situs kudu jeung arkeolog. Iya. Lamun orang pakai musik menang henteu kan gitu. Iya. Pertanyaannya, tidak mungkin yang membuat ini atau arsitek ini tidak punya jiwa seni. Emang lamun orang Ya. pelaku seni nih. Ya. Lo pelaku seni, gua pelaku seni. Emang teu meunang lamun orang riset
pendekatan make Iya. kesenian. Iya. Lamun teu make seni mah ya bebas we atuh. Asal numpuk. Asal numpuk. Kan tidak aja. Sangat Nggak sekedar artistik. canggih ya gitu. Tidak sekedar canggih. Logika bodohnya mah dari si Raja kayak pasti kok nggak keren sih Kan gitu. Tengenah ditinggalin nanti tengenah ganti gitu kan mau pasti Ya aya. kan gitu. Cik atuh pik cenah Nu keren. mana kan. Mana tuh make seni saya teh saeutik we kan gitu. Artinya ini ada sentuhan seni. Ya. Ada sentuhan spirit bagaimana ngebangun bangsanya. Waktu itu kejayaan. Spirit perintah dari kerajaan atau mungkin pemimpin. Spirit bagaimana membuat sebuah konstruksi bahwa ini konstruksi yang hebat tidak kena gempa. Ya. Juga selain itu di sini ada metafisis dalam artian tanda kutip ya, metafisis dan yang lainnya. Karena apa? Sok tinggal sekeliling ya itu gunung. Ya. Dan tingginya sama. Ya. Saya pertanyaan lagi, ya ketinggian ini kenaon sih? Ya kalau saya misalkan bukan pernah ya, masih kita eksplor di belakang. Jadi posisinya kayak gini, Bik. Nah, kalau posisi Gunung Padang, ini bukit-bukit. Si Gunung Padang itu ada di sini, Bik. Oke. Gunungnya tuh jadi sarua gitu. Dan Tingginya dia sama, gitu. konturnya hampir sama. Cek orang yang naon sih karuhun. Iya. Terus di kiri kanan ini sungai. Bik. Nih kita misalkan ini lagi nyambungnya dengan Hari Air Sedunia. Urang mah di dieu teknologi tata kelola air, sistem air dunia bisa jadi ti dieu Oke. Artinya kan ngomong kan ada tata kelola air. Berarti secara struktur bangunan dan lain-lainnya memang wajar ya kalau kan sempat viral itu kan karena waktu itu banyak dari lintas negara yang datang ingin mempelajari ya. Dan mendominasi bahkan ya. Yang dari Indonesia saeutik. Itu kan orang nolak kan. Mau aing ti luar negeri. Bule barijil karakter. Indonesia lah tuh gitu. Ya itu jadi gini. Saya meyakini bahwa Gunung Padang itu sudah menjadi titik catatan ilmuwan-ilmuwan luar. Di luar. Karena maaf, saya mungkin membahas sedikit 350 tahun katanya dijajah Indonesia oleh VOC. Iya. Urang mah lain ningali ku fisik 350 kabayang 350 tahun perang we Nggak mungkin. Tapi dijajah apa? Pertanyaannya. Iya. Dijajah itu tidak sekedar fisik tapi mindset. Ya. Lu jangan-jangan 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu itu memang itu sudah terjadi sebuah catatan yang ada di bangsa kita. Ya. Tapi mungkin dihilangkan dan yang lainnya. Pada akhirnya di luar itu punya catatan. Contoh pertama ditemukan ini Sikrom misalkan. Ya. Kalau mengutip itu di 17 sekian sudah ada catatannya. Terus hilang lagi. Terus tahun 80-an diketemukan lagi ini diekskavasi oleh pemerintah Indonesia. Coba aja lu cari catatan di googling di Gunung Padang 19 misalkan 1940 atau 1960 itu blank data. Nggak ada ya. Nggak ada, Pik. Orang meninggali data Di tahun itu sudah ada foto. Mas aya Pik atulah. Ya saya. Data sedetail ilmuwan nggak ada. Nah pertanyaannya ini kenapa harus blank? Muncul lagi kan 2010. Iya. Gara-gara Tapi sebelum tahun itu ada data catatannya. Sekarang. ada Udah ketemu sekarang. Ada catatannya dari 19 Ya. 40-an ke sana. Dari di 1940 sampai Ke 2010 nggak ada. Blank data tuh. Menarik nih. Ya artinya Ya. kenapa enggak dari dulu terus disusul misalkan anggaplah 1940 menemukan ini dulu misalkan. Ya. Atau 19 sekian manaen. Heeh. Ini sampai 2010 blank gitu. Ya. Nah baru muncul lagi ketika kemarin rame viral dan yang lainnya. Ya salah satu yang kenapa saya bilang saya mah anti asing. Maaf, anti asing ini harus jelas dulu. Ya. Saya bukan anti asing artinya orang asing datang ke sini. Saya anti yang riset Gunung Padang itu lembaga-lembaga asing masuk dulu di sini. Kayak lah kita kayak Emang dulur-dulur aing teu bararisa gitu. Nah masalahnya dulur-dulurnya kamarana ya. Nah kan gitu. Spirit itulah yang membuat saya kudu lintas disiplin. Ya. Emang kalau misalkan orang sini yang tidak akademisi tidak boleh riset, boleh dong. Ya. Karena dia punya tutur cerita lah. Mang Eko kan termasuk yang berusaha membuka di awal kan. Ya. Dan akhirnya komitmen sampai hari ini untuk menjaga. Nah yang Eko rasain ini kesulitan untuk akhirnya mendapatkan tim-tim riset dari negara sendiri teh apa? Yang membuat akhirnya maksudnya gini,
Berarti Waiko teh asup ka dieu tahun 2010. 2000 2003. Heeh. Mulai viral di tahun 2010. Sampai akhirnya sekarang masuk di tahun 2022. Kesulitan apa yang membuat Waiko teh tidak mendapatkan si generasi muda ini untuk menemani dan meriset dan lain-lainnya gitu. Jadi gini, saya mendapat kendala itu tadi. Ketika saya nanya ke ilmuwannya, anggaplah saya ke arkeolog, misalkan arkeolog dari sebuah universitas, saya mau nyebutnya karena saya tidak dibayar khusus. Ya aing lain alumni, lain bagus malah lain alumni tidak dibayar ya. Arkeolog, terus ada geolog. Jangankan saya gitu, anu lain di akademisi eta atau di kampus eta, maranehna ge lieureun. Neangan generasi anu memang secara tulus lah nya, ngomongin ketulusan. Ya saya ada beberapa, mungkin saya sebut aja Pak Dani Hilman, Ali Akbar, Andang Bahtiar, Pak Pon Purajatnika dan Skarolot bos. Dan itu orang-orang yang masih hari ini konsisten untuk dibayar pik. Oke. Duitnya sorangan, tetap mau riset, dan itu pun harus ditempuh dulu izin dan yang lainnya dari pemerintah. Karena memang saya setuju sih sebenarnya, ketika ada yang riset itu harus diperketat. Saya setuju. Untuk apa? Jadi nggak riset bodong ya? Nggak riset bodong gitu. Artinya itu harus ada izin dari pemerintahan dan mereka menempuh itu. Contoh misalkan Pak Dani bagaimana mengkomunikasikan tentang pendekatan geologi. Dia tidak bicara tentang arkeologi untuk ngomongin Gunung Padang. Tapi di sini ada cerita gempa bos, gitu. Ya. Ini kenapa? Terus ngomongin Pak Pon, dia seorang insinyur. Memang dia ngeskolot asli sama-sama kolot gitu. Dia membicara tentang konstruksi. Kunaon nya targun urang nyen batu gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan itu sarua jeung urang. Iya. Ya itu ya, hasrat penasarannya tuh kuat sehingga menciptakan material riset itu tadi. Iya. Dengan rasa penasaran yang awalnya sederhana ya. Iya. Cuman ngan saukur kumanya berarti saya tanya nya asa gitu unggul sampai akhirnya meluas dan macam-macam. Berarti bisa gue simpulin bahwa berarti jawabannya bagaimana supaya generasi muda ini akhirnya punya hasrat dan daya tarik untuk mendalami gitu, meriset atau apapun itu namanya. Berarti solusinya tinggal kumaha carana ada sebuah sistem yang merunutkan itu gitu. Kalau kayak di luar negeri kan arkeolog dan lain-lain itu dibiayai negara ya, dibiayai negara gitu untuk riset. Bahkan jangankan untuk sejarah gitu, untuk lingkungan hidup misalnya, menjaga binatang yang hampir punah gitu, kesadaran kekayaannya ada di setiap negara dan bisa dibilang berarti Indonesia harusnya memberlakukan sistem itu untuk beberapa orang-orang yang memang, karena kan kebenturnya juga terkadang faktor ekonomi kan. Saya mah juga boga duit kaditu kadieuna, urang tong boro rek riset ieu ongkos kaditu nah hungkulnya geus berat gitu. Berarti memang bisa dibilang bahwa harus ada perbaikan sistem terhadap hal-hal seperti ini supaya akhirnya ini bisa terjaga. Salah satunya mungkin faktor ekonomi para pelakunya juga difikirkan oleh negara. Ya, di Indonesia itu banyak lembaga. Ya. Mungkin sedikit ya saya karena gara-gara di dia orang jadi pada akhirnya lembaga ini teh kudu kasa. Misalkan ada LIPI. Ya. Terus ada Arkenas. Ya. Terus ada apa lagi? Itu kan semuanya di bawah sistem negara. Ya. Nah, kalau misalkan orang masuk ya kepentingannya naon maneh? Ketika ke Arkenas berarti kan ngomongin arkeologi. Tugas saya cuma nganterin ini lo ada data. Ya. Mesti beda data misalkan. Ya saya tidak menyalahkan si Arkenasnya. Ya. Tapi bagaimana mengoperasionalkan Arkenas untuk menindaklanjuti apa yang saya temukan misalkan. Ya. Ya punten-punten kadang-kadang mereka pun bingung. Da anggaran. Oke. Datang nih misalkan ke lembaga hiji. Kang saya teh paham, Akang tuh semangat gitu aja. Ya. Tapi kumaha ada orang yang bingung. Nah, terus ada lagi. Nah, ini kan contoh lah, saya mungkin dulu pernah menyatakan, saya pernah mungkin tulis di media. Orang sampai minta ke presiden, pimpin riset Gunung Padang langsung oleh presiden. Saking naon ameh kabeh ngeriluan gitu. Iya, betul. Anak budak ngerti ge ngiluan euy. Iya betul. Itu sampai orang ditambah juga kenapa kalau gugus sepakat Gunung Padang salah satunya yang bisa dijadikan sampel atau dijadikan starting pointnya
Karena Gunung Padang ini memang salah satu situs yang diperhatikan oleh dunia kan. Betul. Itu kan gue sempat baca di beritanya sampai bahkan berebut gitu untuk pengakuan siapa yang pertama kali menemukan, siapa yang pertama kali riset, siapa yang paling harus diamini gitu kan. Kabeh yang diaku kan ya, yang pang awalnya. Iya sih. Berarti memang jawabannya berarti dari yang gue cari ini adalah sistemnya yang memang harus diperbaiki ya. Ada ini baru tahun-tahun sekarang. Mudah-mudahan nih. Ya. Gue mah tetap selalu optimis, mudah-mudahan bener. Ya. Ini kan sekarang pemerintah mengeluarkan undang-undang, saya nggak tahu nomor berapa undang-undangnya. Itu sekarang lagi mempersatukan. Oke. Jadi lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga tentang riset teknologi dan lainnya disatukan jadi satu pintu. Ya. Namanya BRIN ya, BRIN, Badan Riset Inovasi Negara. Ya. Ya. Ini kan baru landing nih. Ya. Belum setahun apa 2 tahun lah gitu. Ya, udah jadi atau masih udah jadi. Ini masih dalam proses? Udah jadi. Nah, tapi ada beberapa lembaga yang mungkin belum masuk. Oke. Kan di urang mah ngomongkan tanah tim risetnya beda. Iya. Nah, padahal kenapa nggak satu pintu? Maka dorongan saya dulu waktu karena beberapa materialnya sebenarnya satu kesatuan ya. Iya, karena alam iya arsitektur, bisa, Bos. tanah, geologi, Gunung Padang Hulu geus loba. Iya lah. Ya. Maksud saya semangat itu tetap saya sampaikan lewat statement. Mungkin nggak tahu itu seperti apa, yang jelas kenapa saya bikin statement, kenapa Wiwit kok kenapa mana kena presiden kita mimpin preset ya iku presiden mah kabeh sugan meneliti teh ngawaro gitu ya. Logika saya mah di situ ya, first leadernya ya, iya, pemimpin pertamanya bukan yang... berarti saya merintah presiden kudu, maksud saya ayolah ya tong aya jeda di antara peneliti-peneliti yang lain. Misalkan gini, arkeologi, geologi, pertanahan, arsitek, hiji lah gitu. Ngomongin Indonesia, ngomongin merah putih, ngomongin bangsa. Udah lah, cukup kepentingannya mah cukup lah. Gitu. Ya kepentingannya negara we lah gitu. Di mata dunia gitu. Biar kita tuh punya harga diri di level internasional gitu. Ya paling tidak akhirnya ada sesuatu yang lu kelarin sampai beres. Nah, kalau misah-misah kumaha rek beres ada pasti butuh. Da urang mah kieu. Ya. Tapi kieu. Da urang mah menterina ieu. Aduh enggak ada anggaran deh. Tapi kalau satu kerucut semua elemen bangsa, anak bangsa, arek jelema eta tukang kasarna mah mistis lah. Ngomongin klinik, yuk bareng. Ya. Pendekatan klinik ente apa? Pendekatan mistis ente apa? Ya. Ayo kita ngumpul dong. Oh gua mah geologi seperti ini. Oh enggak, seperti gua lah kemenyanologi. Geomenyan lah gitu. Itu geologi, gua geomenyan. Urang mah kemenyan we dan memang juga kieu gitu. Ya. Pendekatan boleh dong ditanya juga rakyat tentang cerita-ceritanya. Ya. Bukan hanya jadi penonton. Ya. Yakin di antara mereka juga ada yang menyimpan yang warlock mah pasti saacan 2003 teh geus aya nu ka dieu. Loh, iya tuh, di 18 sekian ge ini rame sebenarnya, cuman memang warga lokal itu yang menganggap mun cenah geus zaman selfie mah geus loba nu selfie-an gitu ya. Gitu loh. Iya. Arti maksud gua gini, sudahilah egosentris. Iya. Ego bahwa orang lebih hebat, sudahi. Tapi egonya harus didorong. Aing orang Indonesia, aing anak negeri yang bangga dengan situs sejarah bangsa Indonesia. Ayo babarengan kita ngomongin merah putih we lah. Benar. Nggak kudu riweuh gitu. Luar biasa. Berarti ya itu akhirnya ketemu jawabannya, memang tidak ada solusi lain selain itu. Artinya dari keresahan gue yang pengen gue obrolin itu udah ketemu sekarang jawabannya, bahwa bagaimana akhirnya hasrat keingintahuan, hasrat kepedulian, rasa sayang dan rasa cinta terhadap peninggalan sejarah dan perkembangan peradaban bisa bangkit dan terbangun dari setiap generasinya. Itu ya salah satunya bisa diawalin dengan cara secara sistemnya dulu diperbaikin, secara badannya disatukan. Ini kan berarti jelas nih kelihatan sekarang bahwa ternyata selama ini badan riset itu kepalanya misah, kakinya misah, badannya kan misah, tangannya misah. Jadi akhirnya pantesan lu nggak gerak gitu. Gimana lu mau bisa gerak kalau lu punya tangan tanpa badan, lu punya kepala tanpa fisik, lu punya kaki tanpa badan, lu punya badan tanpa kaki dan tanpa tangan. Akhirnya lu tidak bisa melakukan apapun. Jadi itu jawabannya. Ya itu kenapa? Gue jawab lagi, lu jangan-jangan generasi muda kayak kita itu anjing kalau tanggir parasea nges males lah. Eta. Pada akhirnya nggak mau gitu, nges lah ini mah kena kalau tanggir ribut gitu kan. Bener. Ya kan? Bener. Eta orang rek ngomong power salah. Lu jangan-jangan gitu nya. Bisa jadi. Misalkan gini, orang resepnya ke gunungan. Didinya misalkan resepnya di pantai. Ya, atau di tempat lain. Nges pik mana emang di pantai. Da aing mah di dia
Padahal kalau ngomongin air dari hulu ke hilir, kan gitu. di hilir balik di ke hulu. Cukup teh si Pikri mah da euy ulina jeung eta geus lah kolot ini. Geus lah urang mah geus tong mikirkeun sina da kolot ge ribut. Kan Iya. pada akhirnya generasi muda pasif. Ya. Gua mau ngomongin apa orang tuanya juga ribut. Ya, berarti jawabannya ada ya itu tadi. Ya, secara badan dan sistem harus diperbaiki dan disatukan. Dan secara komunikasi lintas generasinya juga harus diperbaiki dan dilakukan. Kebayang kan kalau misalkan semua satu atap Ya. terpimpin, regenerasinya pun kan bantuin. Urang riset ieu. Kan nggak ada garis. Coba ke Pik bantuin. Duh, kan di lembaga urang mah duit nah Kan sok. Iya. Padahal nanti semangat. Duh, hampura lah urang. Kepentingan ya jadinya air yang lagi-lagi. Lumayan. Ya, kita coba genjrengkeun lah. Ayo siap. Tanggas kapangi jawaban. Asup tuh. Eta di mana sih? Jangan biarkan semua hilang percuma. Jagalah dengan sepenuh jiwa agar kelak nanti tetap terjaga, agar kelak nanti tetap indah. Ini memang terkesan biasa saja, seakan tak ada artinya. Salah. Jangan biarkan semua begitu saja. Jangan biarkan semua terbuang percuma. Jagalah, karena ada artinya. Jagalah, karena ada artinya. Tak mungkin ada hari ini jika tak ada hari kemarin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin secanggih teknologi hari ini bila masa lalu tak ada arti. Tak mungkin. Tak mungkin terjadi. Oh, tak mungkin. Tak mungkin terjadi. Bila kelak anak kita beranjak dewasa dan bertanya tentang peninggalan kita, maka jagalah dan jagalah, maka jagalah. Jangan biarkan punah begitu saja. Jagalah, jangan biarkan punah, maka jagalah agar kelak tetap indah. Tetap indah. Jagalah, jaga sejarah. Nuhun, Pak. Sampurasunkeun. Mampes. Luar biasa. Dan keren tempatnya. Keren.